Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aryan Gabriel Halsiomi akan mempresentasikan manajemen pengetahuan yang efektif dalam manajemen sumber daya informasi. Nah, yang pertama itu definisi manajemen pengetahuan. Ini merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengumpulkan, mengelola, dan membagikan pengetahuan di dalam organisasi. Ini mencakup identifikasi, pembuatan, penyebaran, dan pemanfaatan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, kemudian yang kedua itu peran manajemen pengetahuan. Untuk bahwa peran manajemen pengetahuan sendiri ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengelola manajemen sumber daya informasi. Sehingga dengan adanya manajemen pengetahuan yang memadai, ini tentu membantu pengelolaan manajemen sumber daya informasinya untuk menciptakan inovasi, produktivitas, dan juga responsif. Sehingga ini peran manajemen pengetahuan bisa dikatakan sangat-sangat penting untuk bisa mengelola manajemen sumber daya informasi. Nah, yang ketiga, itu untuk sumber daya informasi sendiri, ini melibatkan segala bentuk data, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Ini termasuk basis data, dokumen, rekaman, dan sumber daya elektronik lainnya yang menyimpan informasi yang penting untuk keberlanjutan operasional dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang keempat, itu interaksi antara manajemen pengetahuan dan sumber daya informasi. Ini ada dua. Yang pertama itu integrasi proses. Ini bagaimana manajemen pengetahuan dapat diintegrasikan dalam proses manajemen sumber daya informasi dari pengumpulan hingga penyebaran. Nah, yang kedua itu aksesibilitas. Bagaimana manajemen pengetahuan dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya informasi yang relevan bagi pengguna dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pentingnya integrasi teknologi. Teknologi informasi seperti sistem manajemen pengetahuan, basis data terdistribusi, dan alat kolaborasi online memainkan peran vital dalam mendukung keterkaitan antara manajemen pengetahuan dan sumber daya informasi. Integrasi teknologi ini memungkinkan efisiensi operasional dan pengelolaan informasi yang lebih baik. Nah, kemudian pengelolaan siklus hidup informasi. Ini konsep manajemen pengetahuan dalam mengelola siklus hidup informasi, mulai dari penciptaan hingga pemusnahan, untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang terakhir itu pengukuran kinerja metrik dan indikator. Ini tentu diperlukan untuk pengukuran kinerja ini sendiri, karena untuk mengevaluasi sejauh mana manajemen pengetahuan yang diterapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya informasi. Pengukuran kinerja ini mencakup tingkat aksesibilitas itu tadi, kemudian tingkat inovasinya, dan juga keberlanjutan penggunaan pengetahuan di seluruh organisasi. Nah, kemudian di sini peran teknologi dalam mendukung sinergi antara manajemen pengetahuan dan sumber daya informasi yang berkaitan dengan knowledge management system, sistem manajemen pengetahuannya, kemudian basis data terdistribusi, alat kolaborasi online, analitika data, dan business intelligence. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk kecerdasan buatan, AI, dan machine learning. Kemudian ada content management system, dan juga keamanan informasi atau cyber security-nya. Nah, kemudian di sini tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan yang efektif dalam konteks manajemen sumber daya informasi. Ini ada beberapa. Yang pertama itu kurang kesadaran dan pemahaman. Tentu ini dengan adanya sumber daya manusia yang kurang sadar ataupun paham terhadap istilahnya manajemen pengetahuan itu sendiri, ini bisa menyebabkan tidak efektif untuk mengelola sumber daya informasinya. Kemudian ketidakcocokan sistem dan infrastruktur, tantangan teknologi, bagaimana kita tahu bahwa teknologi ini sendiri selalu berkembang, baik itu seperti yang kita tahu, itu mulai dari revolusi industri 1.0 hingga sekarang, itu teknologi tidak ada mengalami penurunan, melainkan peningkatan, dan itu terjadi terus-menerus. Kemudian perubahan budaya dan perilaku, ketidakpastian dalam menilai nilai pengetahuan, kemudian manajemen dan koordinasi yang tidak efektif. Ini berkaitan dengan komunikasi yang seringkali terjadi adanya diskomunikasi. Hingga hal-hal seperti ini bisa mengganggu koordinasi yang sudah seharusnya berjalan dengan benar, ini menjadi sedikit terhambat. Kemudian nantinya sumber daya manusia yang terakhir, tentu bahwa dengan adanya sumber daya manusia,
ini menjadi sumber daya utama untuk bisa mempelajari manajemen pengetahuan dan kemudian mengelola manajemen sumber daya informasi. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih.